ganti pina kesaksi lekat ceningi ane buka jani. Keras tangis ceningi jani, ciri cening meragam wani, beparas bagus rejuna nyalantara, meuat kawan ragan ceningi mebalong besi. Dumogi lantang yuse dadi jat memaguna, tumbuh dadi suputra tetap sayang teken meme bapa. Gede bagus wikan adiasta dharma, tongos manipuan bapeng lantingin raga, cening sat maka mata nai di hati, tetap jema sunar galang di hati, kadi mata nai nyunarin gumi. Wow, luar biasa lagunya, keren banget. Oke, Diama. Ya. Tadi itu ada sebut nama Wikan ya. Iya, lagunya itu, Wikan ini. Bisa diceritakan dulu tentang lagu ini? Ya, lagunya memberikan pesan kepada anak bahwa dia dari mulai lahir ya sampai besar nantinya akan terus ingat dengan lagu ini, karena ini merupakan pesan untuk Wikan selalu ingat dengan orang tua. Wikan itu siapa? Anak saya yang pertama. Wow, sayang anak nih ya. Iya Sayang dong. anak langsung nyiptain lagu. Oh, iya mungkin dong pastinya. hal itu nggak bisa dilakuin oleh orang yang mungkin nggak bisa ciptain lagu, tapi namanya kasih sayang orang tua. Iya. Mungkin diimplementasikan dengan cara lain lagi ya. Betul. Oke, jadi Diama ini sudah merupakan sosok orang tua dong ya. Iya, di rumah ya. Oke, di Ngobras edisi pertama nih, perdana nih Diama. Iya. Kita juga tentunya akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang mau bergabung dengan kami. Mau bergabung terus komen terbaik dan terpilih tentunya akan kami kasih hadiah. Dan kita live kali ini tentunya bukan hanya sembarang live dong ya. Yeah. Kita ingin menceritakan bagaimana sih dunia entertain di Bali seperti itu. Dan buat anak-anak ya, terutama anak-anak muda yang saat ini sedang menonton siaran langsung ini, mereka tentunya masih peduli dengan yang namanya pendidikan. Jadi siaran ini bukan hanya sekedar untuk entertain semata, tetapi juga kita mengedukasi bagi kalian-kalian yang nonton. Jadi nggak ada salahnya kalian nonton ya. Oke. Nontonnya di mana? Bilang dulu dong. Nontonnya live di Facebook Relawan Pramuka Peduli. Kenapa Relawan Pramuka Peduli? Kenapa? Karena 100% orang yang terlibat dalam acara ini adalah relawan Pramuka Peduli, anak-anak Pramuka, termasuk saya, termasuk Selvina, termasuk Diama, dan termasuk nih, kenalin dulu dong siapa yang ngiringin kita di awal kita. Lupa ya? Hampir lupa. Ada pengiring di belakang saya. Oke, ada Gung Wisnu. Gung Wisnu juga keren banget deh pokoknya. Gitaris, mantap deh. Sebentar nanti iringin saya nyanyi juga ya. Oke ya? Oke, Oke. Nah, sekarang langsung aja nih ya. Saya pengen tanya-tanya dengan Diama. Tanya apa? Mau berapa pertanyaan? Banyak pokoknya. Kita pokoknya semua pertanyaan, dan pemirsa juga yang ingin melayangkan pertanyaan langsung saja komen di Facebook Wardah Bali, Facebook Relawan Pramuka Peduli, dan langsung nanti kita akan jawab. Aduh, salah sebut no. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja ya. Oke, yang gampang-gampang tentunya. Oke, yang pertama nih. Ya. Diama. Yes. Diama pertama kali terjun ke dunia musik itu kapan? Terjun dunia musik sebenarnya udah dari kecil ya, udah dari kecil mengikuti berbagai ajang lomba.
Banyak lomba nih ya yang pernah diikuti. Oke. Banyak banget, nggak bisa dihitung deh, banyak banget. Apa aja nih bocoran untuk pemirsa? Kalau musik pasti lomba nyanyi, Ya. sama musikalisasi puisi. Pernah. Musikalisasi puisi ya. Kan Seperti hubungan apa dengan tuh? musik. Saya pengen tahu seperti apa tuh. Iya, jadi kita berpuisi diiringi dengan gitar. Coba contoh nih. Coba. Gung Wisnu coba Iya. dulu. Oke. Wajib belajar. Kini di zaman kemajuan, tak layak kita berpangku tangan. Kebalkan tinju, sing-singkan lengan baju. Itu mendadak ya. Ini mendadak ya. Mendadak banget sih. Langsung diciptakan sendiri ya. Iya. Puisi untuk saya gimana dong? Untuk saya nih. Selvina. Kenapa engkau begitu cantik di depan saya? Oh gitu ya. Di depan orang lain enggak ya? Oke, kita kembali lagi nih ke obrolan santai kita ya di sore hari ini. Mungkin bagi kalian nih yang lagi nonton, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk bergabung, komen atau melayangkan pertanyaan dengan narasumber yang sudah kita hadirkan sore ini. Nanti pertanyaan terbaik atau komentar terbaik dan terpilih akan kami berikan hadiah tentunya ya. Kita akan berikan hadiah dari tim Ngobras. Ngobrol bareng and selfie. Kita belum sempat selfie nih. Kita selfie dulu deh. Selfie dulu ya. Selfie dong. Ngobras itu harusnya ngobrol bareng bagus dan Selvina harusnya ya. Ya orangnya lagi nggak ada soalnya. Oh nggak ada ya. Iya. Oke. Nanti ini jadi kenang-kenangan buat kita ya. Oh, jadi ada selfie-nya ya. Selain kita berbincang-bincang, ngobrol bareng. Iya, namanya hostnya selfie. Oh, gitu. Selfie. Kenapa sih buat namanya Selvina? Ya, itu mungkin di zaman dulu ya. Orang tua saya sudah mempunyai visi bahwa di tahun 2000-an nanti akan ada fenomena selfie. Oh, gitu. Sampai saat ini masih ini ya, masih ngetren ya. Terlalu jauh. Oke, kembali lagi sekarang. De Ame sebenarnya sudah dari kecil menekuni dunia musik ya. Sebenarnya apakah ini sebuah hobi atau mungkin ada dorongan dari orang tua seperti itu? Iya. Awalnya belum tahu apakah ini hobi atau bukan ya. Jadi dorongan orang tua juga iya. Jadi sangat memotivasi De Ame dari kecil. Karena sebelum musik ini dasarnya ada. Dasarnya De Ame itu diawali dengan mekidung, tahu ya? Mekidung atau orang Bali itu mekekawin namanya. Pernah dengar nggak sih? Iya. Pernah ya. Jadi itu awalnya dulu mulai dari kelas 1 SD ya. Udah mulai ikut lomba-lomba gitu. Jadi itu ada nyanyiannya gitu. Misalnya kayak Sedinirtan tulus. Nah seperti itu. Jadi yang seperti itu. Jadi udah nyanyian, tapi belum tahu apakah De Ame itu bisa nyanyi atau enggak gitu. Itu dasarnya. Bisa tahu itu dari umur berapa tuh? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Berarti bakat dong ya. Berarti sekitar 7-8 tahunan gitu ya. Pada waktu itu. Wow, luar biasa. Nah, peran orang tua nih untuk mengembangkan mungkin hobi yang sekarang ini ya siapa sih nggak tahu De Ame sudah menjadi salah satu penyanyi di Bali ya. Oke. Pada waktu itu seperti apa sih dorongan orang tua mungkin untuk De Ame terus menekuni dunia seni seperti itu? Ya, dorongannya luar biasa, besar sekali. Jadi apapun selagi itu positif ya, orang tua selalu mensupport ya. Apalagi setiap lomba disiapkan segala sesuatunya ya, walaupun seminim mungkin ya saat itu. Jadi pokoknya yang persiapan yang terkait dengan lomba, baik dari pakaian dan semuanya persiapan itu disiapin oleh orang tua. Orang tua, ibu, bapak? Iya. Keduanya? Keduanya. Wow, boleh tahu nggak waktu masa kecil De Ame itu dihabiskan di mana? Apakah di Denpasar mungkin atau? Kecil belum di Denpasar, masih di kampung. Di kampung itu di mana? Kampungnya tepatnya di Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan,
Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Sapa dulu dong teman-teman kita dari halo semua temanku Buleleng. Hai, apa kabar? Itu ada tim ngobras juga dari Buleleng. Hai, Siapa? yang di belakang, ada di belakang. Oke. Ada juga ya. Nanti sebentar kita culik ya, bawa ke sini ya. boleh. Berarti semeton Buleleng nih. Oh, bulldog ya? Bulldog. Buleleng dogen. Jangan menyebutkan sesuatu. Oke. Oke, saya pengen tahu pada waktu itu di Buleleng. Ya. Orang tua banyak sekali mendukung bukan karir ya, pada waktu itu masih hobi, sebatas hobi dari Deame juga ya pada waktu itu. Nah saya pengen tahu Deame sendiri berapa bersaudara? Saudara berempat, saya anak kedua dari 4 saudara, kakak saya cewek, saya laki-laki, adik saya yang ketiga cewek, adik yang keempat cewek. Jadi laki-laki sendiri. Lanang sendiri. Oh, tahu lanang ya? Tahu dong. Oh, kalau ceweknya apa namanya? Lanang dan apa dong? wadon. Wadon. Iya, cewek tuh. Keren banget, berarti aku wadon sendiri. Wadon. Iya, oke. Pada waktu itu ya Deame, Deame kan cowok sendiri. Ya. Biasanya ini apa namanya pengalaman nih ya dari teman-teman saya juga yang punya anak cowok. Biasanya anak cewek yang didorong banget ke dunia seni, tetapi anak cowok biasanya ke sport seperti itu. Nah, apakah Deame itu dengan saudara-saudara ceweknya ini ada juga yang menyukai dunia seni? Kebetulan saudara-saudara tidak ada yang punya bakat seni. Gitu ya, justru cowok sendiri yang senang dengan seni ya? Betul, jadi dari keluarga besar belum ada yang berkecimpung di dunia seni, baru Deame saja. Wow. Itu entah turunnya dari mana Deame juga nggak tahu. Konon sih katanya ya leluhurnya dulu ada yang seni gitu ya. Sama dong, leluhur saya juga banyak yang seni. Jadi jangan bicara konon leluhur. Ya. Konon ya begitu ya, tapi kan nggak tahu datangnya dari mana tiba-tiba bisa nyanyi, bisa baca puisi, bisa mekidung, bisa apa ya. Kalau olahraga iya, dulu waktu dari kecil sampai SMP itu menekuni badminton ya. Apa? Badminton, bulu tangkis. Jadi ya sering lomba-lomba juga lah gitu. Tapi cuman nggak menekuni banget sampai atlet tuh enggak. Gitu. Oke, saya pengen tahu nih Deame. Selama Deame mengikuti, ini kita nggak usah berbicara pada waktu Deame sudah menjadi penyanyi profesional ya seperti itu. Kita berbicara pada waktu Deame mulai menggeluti hobi Deame. Pernah nggak punya pengalaman pahit mungkin pada waktu itu yang sempat membuat mungkin Deame down? Iya, namanya ajang lomba ya, festival lomba gitu, namanya pengalaman pahit itu pasti selalu ada. Saya yakin setiap orang mempunyai pengalaman pahit, tidak semudah yang kita bayangkan dalam menjalani aktivitas di dunia seni, khususnya itu dunia lomba ya. Jadi ya yang kadang-kadang menurut pikiran kita pernah kadang-kadang dicurangi oleh dewan juri segala macam ya gitu. Pada perasaan saya dan teman dan tim dan pendukung saya itu saat itu terbaik gitu loh. Kenapa tidak menjadi yang terbaik saat itu gitu. Terlepas dari hal itu semua ya, jadi yang juara itu adalah anak didiknya dari dewan juri, segala macam permainannya seperti itu. Tapi pernah mengalami hal demikian. Oke. Saya juga dulu sempat nyanyi loh. Saya dulu sempat nyanyi dan pengalaman itu juga pernah saya rasakan. Pernah ya. Ini berbagi cerita nih ya, kayak gitu juga. Tetapi pada waktu itu sempat saya down. Nah kalau Deame sendiri down nggak waktu itu? Kalau down sih hampir ya, cuman karena teman-teman itu hebat, jadi memotivasi Deame itu karena bakatnya tidak hanya dinyanyi saja, bakat yang lain juga ada. Jadi termotivasi tidak hanya dinyanyi saja, jadi dikembangkan lagi dengan bakat-bakat lain gitu, biar Deame itu tidak hanya fokus dinyanyi gitu loh, tapi dikembangkan juga dengan yang lain, misalnya kayak lomba pidato segala macam itu. Tidak hanya non akademik saja, akademik juga ya bisa diperhitungkan lagi. Nah ini yang penting, kolerasi ya antara hobi, bakat dan akademik. Itu penting banget juga ya. Penting banget ya. Tapi sebelum kita ke sana, saya masih pengen nanya nih tentang pengalaman Deame dulu waktu masih ngikutin lomba seperti itu. Nah, kalau Deame sendiri pernah mengalami pengalaman pahit ya seperti itu, saya pengen tahu
apakah mungkin ada sesuatu yang tidak bisa terlupakan, mungkin pesan orang tua atau pengalaman yang sampai saat ini menjadi motivasi buat Deama untuk maju? Iya, jadi pesan yang sampai saat ini masih Deama ingat itu nggak pernah terlupakan. Mhm. Deama tuh harus menjadi diri sendiri, ya itu yang paling Deama ingat. Setelah menjadi diri sendiri, Deama tuh harus setidaknya mampu istilahnya ataupun bisa menghargai orang lain. Itu yang paling penting karena sehebat-hebatnya kita saat kita berada di puncak, kalau kita nggak bisa menghargai orang lain itu nol besar. Jadi itu yang ditanamkan oleh orang tua di yang masih kecil. Itu yang masih ingat. Banyak sih, cuman yang paling dia ingat itu bisa menjadi diri sendiri, mampu menghargai orang lain. Itu yang paling Menjadi penting. diri sendiri dan menghargai orang lain itu filosofinya dalam banget sih. Iya, banyak sih ya. petuahnya, cuman yang paling diingat itu. Oke. Nah, Ya. kita kembali mengingatkan pemirsa nih ya, yang sudah bergabung bersama kami di live Facebook ya. Ya. Relawan Pramuka Peduli untuk silakan komen terbaik Anda yang nanti akan saya langsung bacakan. Oke. Itu siapapun ya yang komen dan saya bacakan akan mendapatkan hadiah dari tim Ngobras. Tepuk tangan dulu dong buat tim Ngobras. Oke, di sini banyak loh, tapi di sini karena physical distancing ya, jauh-jauh. Yang satu tim di sana, di sono, di sono, di Jaraknya sono. berapa kilo nih? Nggak sampai 2 kilo juga sih. kita tetap mengutamakan protokol kesehatan ya Protokol COVID ya. kesehatan. Kayak gini di layar kelihatan mungkin kita ini deket-deketan, tapi sebenarnya jaraknya jauh. nih, Terutama ya. hati kita jauh-jauh semua. Jauh ya. Masing-masing udah mempunyai ini ya, hati masing-masing ya. Mempunyai tambatan hati masing-masing gitu ya. Oke. Gak bisa belum? Oh belum. Bisa dibantu Selvina biar Iya, ini kan dicarikan. lagi live ya. Dicarikan ya. Anak pramuka mau nggak? Nah, Mau dong. anak pramuka mau. itu tangguh. Tangguh ya. Oke. Nah, ini saya juga pengen tahu nih, Deama. Pernah punya pengalaman nggak Apa itu? yang unik, lucu, menggemaskan atau gimana pada waktu mengikuti lomba? Oke. Saya pernah banget, sampai terngiang-ngiang, sampai tak terlupakan sampai saat ini. Ya. Iya. Apa tuh? Tahun 2004 sampai 2005 saya pernah mengikuti ajang pencarian bakat di Bali. Iya, ajang pencarian bakat di Bali. Dari sekian ribu peserta disaring menjadi 15 besar, menjadi 10 besar. Di salah satu 10 besar itu ada saya. Kemudian ada karantina di salah satu hotel di Denpasar, ya di daerah Gatsu. Pada saat latihan, nah latihan ini sudah minggu keberapa itu ya. Jadi saya dikerjain karena saat itu saya lagi ulang tahun ya. Saya nggak tahu juga bahwa teman-teman dan pelatih itu pelatih koreo ya. Jadi pelatih koreo itu saat sudah berapa tahun itu sudah almarhum. Jadi memang sangat terkenal sekali pelatih koreo ini ya. Semoga di alam sana bisa dengerin ya. Ini benar-benar dikerjain banget ya oleh almarhum Beli Sure ya. Jadi saat itu mungkin Selvina pernah dengar Beli Sure, terkenal banget, koreografer terkenal saat itu di Bali. Jadi saya disuruh tutup mata, kemudian di tempat latihan aba-aba dari pelatih, sebelum saya kasih aba-aba buka mata, jangan buka mata dulu ya, jangan buka mata dulu. Setelah itu saya tunggu-tunggu kenapa nggak ada aba-aba ya gitu. Kemudian pelatihnya sama teman-teman sudah pada balik ke hotel ya, berdekatan nih tempat latihan sama hotelnya udah berdekatan. Terus nggak ada pemberitahuan, sampai saya merem gitu, nggak buka mata sampai ada orang, akhirnya ada orang nyari gitu loh, cleaning service atau siapa gitu, front office gitu yang nyari ya, dicari. Pak atau beli gitu waktu itu kalau nggak salah, beli dipanggil sama pelatihnya, disuruh kembali ke hotel gitu. Disuruh kembali ke hotel. Saya tiba-tiba dengan ruangan begitu luas, ada kaca-kaca yang begitu banyak, saya hanya sendiri di situ ya. Gimana posisinya waktu itu? Posisinya kayak telungkup gitu, sampai tutup mata. Udah rasanya kalau pada saat sekali buka mata langsung berkunang-kunang, terus enggak ada siapa Selvina.
akhirnya sampai saya di hotel, teman-teman sudah pada menikmati makanan, sudah bersih, sudah mandi sama pelatihnya. Saya dikerjain saat itu. Itu pada waktu karantina Iya. ajang pencarian bakat Betul, ya. langsung dikasih surprise, langsung dikasih kue tar, langsung tiup lilin happy birthday saat Oke. itu. Tidak Mungkin- terlupakan sampai saat ini. Apakah kira-kira karantina pada waktu ajang pencarian bakat sama dengan karantina teman-teman kita ya sekarang ya? Ya kita doakan ya teman-teman kita yang sekarang ini sedang di karantina mungkin ya. Tetap kuat, mari kita melawan yang namanya COVID-19, jaga kesehatan kalian tentunya ya. Iya Oke, dong. karena banyak loh teman-teman kita yang sebenarnya sedang menyaksikan juga acara ini ya dari tempat karantina ya, apakah itu karantina oleh pemerintah ataupun karantina mandiri ya. Ya. Semoga ya badai COVID-19 cepat berlalu. Cepat berlalu. Oke, itu tadi pengalaman De Ame Ya. pada waktu ajang pencarian bakat dan itu tidak akan pernah terlupakan. Tidak pernah terlupakan itu ya. Sekarang saya pengen tahu pengalaman De Ame setelah menjadi setelah ditambah label artis Bali. Nah, ini kan De Ame juga kan sudah berkeluarga ya De Ame ya. Iya betul. Nah, dalam hal ini apakah istri mendukung karir De Ame seperti itu? Atau mungkin suka cemburuan? Ah, kita bongkar di sini. Oke, gimana nih? Iya, awalnya sebelum kita menikah sudah ada komitmen di sana. Jadi saya itu seorang public figure, ya kadang-kadang menyanyi atau membawakan acara di satu tempat. Kadang-kadang ada beberapa fans atau yang gini. Jadi saya ajak. Jadi biar tahu dunia entertain seperti apa. Jadi kadang-kadang ada orang yang pingin ajak foto bareng gitu. Kadang-kadang gayanya berbeda-beda, ada yang benar-benar SKSD ya, so dekat dekat banget, padahal ketemunya baru waktu itu gitu. Jadi saya ajak memang biar dia tahu apakah dengan situasi seperti itu calon istri saat itu bisa menerima atau tidak gitu. Jadi semakin lama semakin jalan, jadi mereka istri mengerti saat itu ya, calon istri mengerti. Hanya bisa menerima dia apa adanya. Wow, jadi dari masa pacaran memang sudah menunjukkan ya bahwa seperti inilah dunia entertain. Biar nggak kaget nanti gitu loh. Apakah istri dari dunia entertain juga? Enggak ya? Kebalikannya enggak. Jadi di belakang layar. Nah itu biasanya yang susah nih ya, antara non entertainer dan entertainer. Oke. Tapi sejauh ini aman-aman aja ya, ya. Saya doakan juga ya supaya kita aman-aman aja. Nah, pengalaman bersama fans nih. Ya. Fans yang paling nyebelin yang seperti apa sih? Ya kadang-kadang sih nyebelin itu kadang-kadang di DM atau di chat itu kadang-kadang enggak pakai waktu ya. Jadi terus menerus dari pagi sampai malam itu pernah dulu ya. Enggak saat ini, dulu waktu masih muda gitu. Jadi enggak tahu maksud dan tujuannya, perhatiannya luar biasa ya. Jadi bukannya kita nggak senang, kita mengapresiasi dia perhatian, tapi kadang-kadang tidak tepat pada waktunya gitu. Kadang-kadang kita juga ada kesibukan. Betul. Pada saat kita lagi nggak balas, telat beberapa jam, sudah dibilang sombong gitu loh. Jadi gaya banget sih gitu. Baru segitu aja udah sombong gitu. Jadi hal-hal yang itu susah kadang-kadang kita cerna, tapi kita terima dengan baik dan kita kasih pengertian yang logis lah gitu untuk fans. Tapi secara overall itu mereka mengerti kok. Mereka mengerti juga ya. Yeah. Kalau selama ini pernah punya pengalaman manis nggak dengan fans? Manis itu manis dalam itu konotasi dalam apa yang luas. Maksudnya nih manis itu gimana tiba-tiba nih? Kayak mendapatkan kiriman coklat. Oh, pernah. Kiriman bunga pernah. Gitu. Kalau bunga gimana banget ya? Iya. Bunga atau coklat tuh kadang-kadang mungkin pas lagi Valentine, terus ulang tahun gitu, ada yang pernah kirimin kue tar, ada yang kirimin baju. Jadi pada saat kita selfie di acara yang mana gitu ya, kadang-kadang dikirimin baju langsung di sablon gitu. Oke, saya juga fansnya di Ame, karena itu saya pengen ngasih kenang-kenangan nih, baju juga, tapi dari tim Ngobras, mewakili semua tim Ngobras. Mana nih? Oh, siapa tim juga?
merapat. Loh, kok bisa kebetulan gitu? Iya dong, karena saya memang ada kontak batin, fisik, batin maksudnya. Nggak bilang-bilang ya. Oke, di sini jangan malu-malu. Di sini ada ini semeton buleleng nih, yang tadi saya bilang. Sini saya tarik ke sini. Iya. Oh, ini semeton bulelengnya. Ini nih, ini ternyata orang buleleng ganteng-ganteng ya. Ganteng dong, ganteng. Jangan setengah muka kayak gitu. Sini. Aduh, dia malu pemirsa, dia malu ya. Namanya siapa? Namanya Carlos da Costa. Udah, sana kembali ke tempatmu. Carlos da Costa. Oke, ini loh. Ini saya masih baru nih ya. Ini masih baru. Kenang-kenangan buat Deame. Iya. Ini ada label. Ya di kamera ya. Ngobras. Sorry. Ini ngobrol bareng bagus. Bukan. Ngobrol bareng and selfie. Tadi udah selfie gitu. kan. Tapi kenapa saya feelingnya ngobrol bareng bagus and selfie gitu? Karena sebenarnya acara ini juga diinisiasi oleh Kak Bagus. Kak Bagus. Ini di belakangnya ada ini loh. Kak Bagus yang ganteng itu, yang terkenal itu. Iya. Yang punya jiwa pemimpin itu. Yes. Yang tegas itu, baik hati, suka penolong, ramah. Aduh. Suka bagi-bagi duit buat. Oke, tapi mana ya Kak Bagus? Kak Bagus lagi bilang nih, aduh. Hei Kak Bagus. Kak Bagus yang lagi nonton acara ini, cepet komen nanti dapat hadiah dari kita. Oke, ini ada juga di belakangnya ini ada. Oh, bacanya? Pramuka Peduli. Pramuka Peduli. Ini kenapa ada logo ini? Kenapa? Karena seluruh perangkat yang ada di tim Ngobras ini merupakan anggota ini dan kita mencintai banget logo ini. Oke, ini kita berikan buat Deame. Gung Wisnu juga dapat nanti di akhir acara ya. Terima Sudah kasih. kita siapin. Ngobras ngobrol bareng and selfie. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau logo ini biasanya bergandengan dengan siapa nih? Kalau boleh tahu nih. Dengan Pramuka dong, tentunya. Ini ada tunas kelapa. Di sini dengan Pramuka. Kita terlalu aktif ya dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan juga. Nah, seperti dialog kita dengan Deame sore ini, sebenarnya kita itu pengen mengedukasi terutama pemirsa saat ini bahwa dalam dunia entertain itu tidak terlepas juga, tidak bisa dipisahkan dong ya dari karir dan pendidikan seperti itu. Ada orang memang pure dalam dunia entertain menjadi seorang entertainer sejati, tetapi sebetulnya pendidikan ini juga nggak boleh dilupakan. Nah, dengar-dengar nih, Deame ini kan sampai saat ini terus sekolah dan sekolah lagi seperti itu. Emang penting sekolah itu, Kak? Oke, apakah ada timnya di sini? Apakah kita pegang nih? Oke, Deame, seberapa penting sih dunia pendidikan buat Deame yang merupakan seorang entertainer? Iya, pendidikan itu menurut Deame sangat penting ya, karena dunia pendidikan di mana kita tahu tentang jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi pendidikan itu sangat luas. Tidak hanya kita tahu tentang yang namanya di dunia akademik, dunia formal. Jadi bisa kita tahu tentang yang namanya kita bisa berinovasi, berkreativitas, bagaimana kita menciptakan ide-ide yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, entah itu di bidang seni ya, bidang olahraga, dan dari bidang kepramukaan dan lain-lain sebagainya. Jadi apapun bidang kita, mungkin Selvina di pramuka ya, jadi buat Deame itu juga butuh yang namanya pendidikan. Apapun itu bidangnya, pendidikan itu sangat penting sampai setinggi-tingginya dan semampunya. Jadi dengan pendidikan kita bisa tahu bahwa kita bisa mengukur jati diri kita yang sesungguhnya. Gitu. Kita tukeran mic nih. Oke, saya mengajak lagi kepada pemirsa untuk segera bergabung di Facebook Relawan Pramuka Peduli. Segera komen dong, layangkan pertanyaan buat narasumber kita di sore hari ini. Ada Deame, artis yang juga presenter ya, sering tampil bareng saya juga sih sebenarnya, tapi
Di sore ini entah kenapa ya, feel-nya berbeda ya. Feel-nya berbeda De Ame. Karena De Ame kali ini akan saya kerjain. Saya akan tanya sampai yang mungkin ya orang lain belum tahu ya, harus dibagikan di sini semua yang rahasia-rahasia semua kita akan bongkar di sini. Oke, De Ame, satu lagi nih. Terkait dengan dunia pendidikan. Gimana sih kalau De Ame melihat sekarang ini mungkin perkembangan para entertainer di Bali, apakah saat ini banyak yang peduli dengan yang namanya pendidikan atau biasa-biasa aja atau enggak sama sekali? Kalau dia melihat sepanjang ini sampai saat ini semua entertainer itu sangat peduli dengan yang namanya pendidikan. Mulai dari hal yang terkecil saja ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya kita belajar di tempat kursus di sekolah. Jadi dengan membaca di rumah saja itu sudah pendidikan. Ya, jadi kita sudah peduli dengan apa yang namanya pendidikan untuk diri sendiri. Ya, jadi sering baca di rumah, sering dimanapun ya berada selalu kita membaca. Nah itu kadang-kadang yang dilupakan oleh orang-orang. Tapi kalau kita lihat secara garis besar banyak yang peduli tentang pendidikan. Jadi mereka punya tidak hanya diri sendiri, mereka punya keluarga, punya anak, masa nggak sekolah sih gitu ya. Itu hal yang terkecil aja. Jadi pada saat dia menekuni bidang tertentu, misalnya dunia nyanyi, masa dia nggak les vokal? Kalau nggak punya bakat sendiri ya. Misalnya dia pingin main gitar, masa dia nggak les gitar kan? Ya, apakah dia hanya otodidak sendiri? Ada, tapi hal-hal berapa aja lah yang terkecil aja lah gitu. Kalau Gung Wisnu belajar sendiri atau belajar sama orang gitu? Oh kan, belajar kan? Nah, jadi peduli tentang yang mana pendidikan. Luas ya, tidak hanya kita baru dari mulai masuk playgroup, TK, SD, iya pendidikan bukan itu aja, itu yang secara formal ya, secara akademik, tapi non formalnya juga banyak, salah satunya itu. Makanya pendidikan itu sangat penting, makanya menurut De Ame sendiri pendidikan itu bisa mengukur jati diri kita sesungguhnya itu. Pendidikan itu sangat penting, terutama pendidikan formal juga itu penting ya De Ame ya, karena sekarang ini juga kan merupakan kewajiban ya, kewajiban yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Oke, kalau terkait dengan pramuka, sejauh ini apa aja yang De Ame pahami soal pendidikan pramuka? Pramuka ya, pramuka pernah saya ikuti ya karena itu merupakan ekstrakurikuler ya di sekolah di SD ya, SD kelas 3, kelas 4 itu ya, baru mengenal yang namanya pramuka. SMP juga ikut, SMA hanya setengah-setengah, dan kuliah itu ikuti Mapala ya namanya saat itu. Jadi kalau De Ame sih, iya ini pertanyaan susah-susah amat sih. Pramuka ya, pramuka yang saya tahu itu apa ya? Ada beberapa tingkatan ya, sesuai dengan klasifikasi umurnya. Ada yang pramuka siaga, ada pramuka penggalang ya, ada pramuka penegak, apalagi pandega gitu ya. Nah itu yang saya tahu sesuai dengan tingkatan umurnya. Jadi bagaimana kita menjadi apa namanya abdi atau menjadi masuk dalam dunia pramuka tuh kita tuh benar-benar bisa menghasilkan karakter ya kita sendiri, benar ya Selvina ya. Jadi karakter itu bisa dibentuk kalau kita ikut namanya pramuka. Karakter itu yang paling penting. Jadi setelah karakter, bagaimana kita bisa mencintai tanah air kita. Itu pramuka. Jadi tidak terlepas dari itu ya, makanya kalau sudah ikut pramuka rata-rata orang itu pasti bisa yang namanya tahu yang namanya disiplin ya, tegas ya. Jadi dia sudah seperti melanglang buana, jadi sudah kebal, sudah tahan banting,
baik di Oke. darat, di udara, di laut ya. Wow. Karena pramuka tuh yang saya tahu tidak pernah yang namanya di indoor ya. Semuanya di outdoor saya Outdoor. lihat. Ada juga dong di indoor, Hah? tapi memang sih sebagian besar di outdoor gitu. Menyenangkan nggak sih? Menyenangkan Outdoor. banget. Wow. Salah satunya kuncinya harus menyenangkan ya. Iya, pramuka itu menyenangkan. Sudah menyenangkan, yang saya tahu ya menyenangkan, kemudian mempunyai tujuan ya, dan juga terarah, apalagi pokoknya Komplit deh. komplit Yes. yang dia alami seperti itu. Oke, Iya. sekarang ini kita ada Oke. yang sudah bergabung bersama kita. Yeay. Ini ada Made Dane ya. Ada. Selamat sore Ade Ame dan Kak Selvina. Keluarkan ide-ide kreatifmu. Dan juga ada nih di bawahnya, selamat ya Ame, nilai jawaban 99. Oke, Kak Made Dane Ya. nanti akan dihubungi oleh tim Obras, akan mendapatkan souvenir dari tim Ngobras Oh, ya. sebenarnya boleh dibocorin Ada dong, mana nih tim Ngobras pada kemana nih? Oke, luar biasa sudah ada nih yang bergabung. Oke, ada Kak Bagus juga nih yang online nih ternyata. Pak Bagus. Iya, online juga, online juga. Pak Siap Bagus. hadir katanya. Di mana Pak Bagus? Ya itu dah. Kita nggak tahu ya lagi di mana, tapi pastinya hadir bersama kita di Ngobras, ngobrol bareng and selfie. Selfie tadi sudah ya? Ya, Dan- selfie tadi udah. Selfie-nya juga sudah kan? Selfie nanya udah. Oke. Sekali lagi kita ingatkan kepada pemirsa ya yang sedang menyaksikan tayangan ini secara langsung untuk dapat berpartisipasi bersama kami di Ngobras edisi pertama. Kali ini bersama Deame, dan silahkan komen atau melayangkan pertanyaan atau kritikan masukan juga boleh ke sini karena kita sudah kebal ya dengan kritikan dan masukan. Oke. Iya, dan selanjutnya Deame. Ya. Terkait dengan pendidikan pramuka. Nah, sekarang ini kan ada Pramuka Peduli ya. Kita terus peduli dengan kondisi saat ini, kondisi yang ada di tengah masyarakat. Kita ikut membantu masyarakat juga. Ya. Bahkan ikut karena pandemi COVID-19 ya, kita ikut penyemprotan disinfektan, dan kita berterima kasih juga sama pihak Yamaha nih, Yamaha Bali, karena banyak sekali mendukung kegiatan kita seperti pembagian hand sanitizer, seperti itu. Banyak juga mengedukasi masyarakat. Ini sudah dari sejak lama sih, bagaimana kita mengelola sampah juga, dan Yamaha juga turut terlibat ya untuk mengedukasi masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Yamaha yang juga mendukung Ngobras edisi kali ini. Terima kasih. Oh, Yamaha. Terima kasih Oke. Yamaha. Kita di sini juga nih. Kita lanjut nih ke segmen berikutnya nih ya. Oh, Kita sudah menyiapkan beberapa koleksi foto yang entah saya dapatkan dari mana. Cuman di Amel pasti kaget nih lihat. Kita lihat di monitor saat ini. Ada si ganteng. itu lagi ngapain ya? Oh, itu MC wedding itu di gitu. Mahagiri ini. Oh, Bali banget ya kelihatannya ya. Iya, Mahagiri. Weh, luar biasa. Oke, masih ada lagi koleksi foto yang lain mungkin. Ini Oh, ini jadi apa namanya? moderator bukan? Bukan. Jadi pembicara. Next. Bicara di salah satu hotel. Nah, Wah, kalau ini ini saya acara tahu kesayangan Ini masyarakat live ya? Bali. Live. Live. Acara Dedalu. Dedalu. Demen dadi milu. Tusing demen masih dadi milu. Oh, kebalik ya. Nanti masih milu. Oke, next. Wah, Ini nih teman-teman di Deame kantor. sedang menjalankan tugas sebagai salah satu Betul. protokol ya, staf di Setda, Betul. Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Ini waktu Next. itu saya ngajar Kementerian Timor Leste. Wow, ngajar juga ya. Next. Iya. Ini di TVR ini ada Dedalu juga ya, Ini masih koleksi yang tadi. Next. Ini ngajar juga. Ini ngajar juga nih tentang protokol ya. Jadi Next. wah, Ini senyumnya manis banget, MC pakai warna wedding. hijau. Next, kok kayak Wikan ya, Wikan anaknya ya. Next. Oke. Ini, Oh, ini lagi nyanyi di Besakih nih. oh Besaki. Pada waktu event apa nih ya? Kalau Wah, boleh tahu. Pokoknya event menghibur masyarakat. Oke, next. Iya. Ini juga. Oh, di TVRI. Oke, next. Oh, ini waktu bencana itu nyanyi itu. Oh, ini. Oke. Oh, ini waktu galungan nih di kampung ini. Sembahyang. Oke. Taat beribadah itu yang penting. Oh, ini sama Ini. tim Sama kru tim. di TVRI. Sepertinya wajah-wajahnya saya kenal semua sih. Ya. Ini dia nih yang paling penting nih. Ini pada pemirsa. saat lulus S2 nih, Magister Oke, Manajemen. ini pada saat lulus S2 ya. Iya, di Oke. UNED.
No, Oh, ini itu Agung Wisnu ya kelihatannya. ini foto waktu jadi artis ya, waktu jadi artis. Kalau sekarang Ini waktu mau tampil di Yes. acara apa ya? Jegek Bagus apa Putri Bali ya? oh gitu. Pemilihan Putri Bali atau Putih-putih. iya itu. Oke. Ini masih ada Oke. lagi. Ada foto lagi. Ininya. Oke. Ini wedding Wow, ya. ini lagi wedding. Wedding. Ada salah satu perwira ini. Oke. Ini teman-teman di kantor, Iya. protokol. Sepertinya saya kenal semua nih. Iya, kenal ya. Yes, kenal dong. Oh, ini di Bedugul ini. Aha. Wah. Iya, pokoknya happy banget lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita di sore hari ini. Ya. Deame, Hmm. gimana sih hubungan Deame dengan teman-teman kantor saat ini? Hubungannya luar biasa, baik, komunikasi lancar, kerja juga lancar, jadi dibawa happy aja. Pernah nggak mungkin ada masalah ya atau gimana ya, dilema antara pekerjaan di kantor yang saat itu memang harus dikerjakan dan harus ngambil job nih di luar. Iya, namanya dunia kerja, kita harus bisa bagi waktu ya dengan dunia entertain di luar. Tapi yang pasti itu dunia entertain saya ambil pasti di luar jam kantor. Jadi pasti kebanyakan ngambil yang sore sampai malam. Kalau atau sekarang mulai ini malam. sore berarti nggak mengganggu jam kantor dong nggak ya? mengganggu. Jadi sudah pulang dari kantor sudah selesai. Gitu. Wow, senang sekali. Senang ya. Jadi entertainnya dapat, karirnya juga di kantor juga dapat. Betul, dapat. Antara hobi dan karir ya, jalan terus ya. Oke. Deame, Ya. satu lagi nih seputar pramuka. Menurut Deame, seberapa penting sih pendidikan pramuka di dunia era milenial ya saat ini? Oh, milenial ya. Jadi pramuka itu kan sudah dari tahun berapa ya kalau saya kalau nggak salah sekitar tahun 1900 berapa itu ya kalau di Indonesia sih sekitar tahun 60-an itu ya kalau nggak salah. Jadi kalau sampai saat ini kita berbicara pramuka itu, apalagi terkait pendidikan pramuka itu sangat harus kita menjadi pedoman ya untuk generasi-generasi muda. Kenapa demikian? Karena kalau dari sedini mungkin kita sudah mendapat pendidikan pramuka, ya, jadi generasi-generasi itu akan menjadi generasi yang hebat. Generasi yang benar-benar penuh tanggung jawab, generasi yang benar-benar penuh dedikasi yang tinggi, generasi yang tahu bahwa hal itu baik atau benar, generasi yang benar-benar milenial yang seperti disampaikan oleh Selvina tadi. Makanya ada yang bilang untuk saat ini pramuka milenial. Pramuka milenial. Kadang-kadang dari awal dari dulu kan ada pramuka peduli, gitu kan, pramuka. Iya, siap banting ya, siap dibanting gitu ya pokoknya ya. Jadi tahan banting istilahnya gitu ya pramuka itu. Makanya Selvina nih mau duduk di mana semua udah tahan banting gitu loh. Jadi sudah nggak ada malunya lagi gitu loh. Jadi mau gimana pun gayanya sudah wah overall gitu ya. Overall. Bukan overdosis ya. Bukan overdosis, nanti gak bersuara. Oke, pendidikan pramuka itu penting memang dewasa ini mengajarkan disiplin juga ya, membina karakter generasi dasar muda gitu ya. bangsa. Tetapi dewasa ini kan orang bilang nih ya, belajar pramuka itu kuno. Belajar pramuka itu ngapain sih jadi orang pramuka? Ya, tidak sedikit orang lah yang mencibir seperti itu ya. Nah, kondisinya saat ini ya kalau kita lihat gimana kira-kira menurut Deame ya yang merupakan simpatisan juga seperti itu, bisa dikatakan seperti itu dengan yang namanya pramuka. Kira-kira implementasi pramuka di dunia dewasa ini kira-kira gimana tuh? Ya, implementasinya memang harus sering digalakkan ya kepada generasi muda tentunya. Ya, kita kalau berkacamata saat ini memang ya secara real seperti yang disampaikan Selvina tadi itu memang benar ya. Karena kita tidak memungkiri bahwa dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, generasi dari dulu dari sebelumnya sampai saat ini juga berbeda gitu. Nah, sekarang bagaimana sekarang yang sudah bergelut di dunia pramuka ini ya benar-benar terus menanamkan tentang kegiatan-kegiatan ataupun nilai-nilai ataupun dasar-dasar yang ada di kepramukaan tersebut. Salah satunya hal yang terkecil ya, itu
kembali lagi dari sekolah-sekolah itu harus wajib ada ekstrakurikulernya. Kalau nggak begitu dari pendidikan di sekolah, kalau kita tidak menanamkan yang namanya pendidikan pramuka, ini akan lepas ini ya. Semua tidak akan suka ya dengan kegiatan pramuka karena salah satu hal yang tidak disenangi biasanya kalau di pramuka itu dia sering berpanas-panasan ya kan, namanya outdoor, kita sering berada di luar. Jadi itu yang kadang-kadang anak-anak sekarang males ya ataupun ogah ya ikut pramuka gitu. Panas, kena hujan, kadang-kadang apalagi anak-anak sekarang kan kadang-kadang takut dengan yang namanya aduh kulit saya hitam gitu kena panas, aduh malesnya capek kehujanan, terus nginep lagi sampai malam, terus ada lagi harus gerilya mau kemana gitu ya, buat simpul-simpul apalagi. Jadi orang tuh banyak kan bikin praktis sekarang. Praktis jadi aduh ogah malas. Kalau nggak dari kecil ditanamkan itu mustahil rasanya generasi-generasi yang selanjutnya ini akan ikut pramuka. Gitu. Jadi benar-benar harus sering-sering ditanamkan. Menurut Deama itu apakah memang harus mengikuti perkembangan zaman juga dong, perkembangan teknologi informasi harus saat menyesuaikan. Ini ya. Jangan nanti jadi pramuka juga itu dibilang bukan anak gaul seperti itu. Pramuka juga gaul loh. Contohnya saya nih. Oh iya, gaul juga kan? Gaul dong. Gitu. Kembali lagi ke orangnya gitu ya. Kembali lagi ke orangnya dong dan harus mengikuti perkembangan walaupun nilai-nilai yang ditanamkan di pendidikan pramuka tidak boleh terlupakan. Disiplinnya tentunya, karakternya yang baik seperti itu memang harus tidak boleh dilupakan. Nah, sebelum saya lanjut nih, kita sebentar lagi nih waktu kita live nih. Nggak terasa ya, dari tadi sudah santai banget. Bukannya baru 5 menit? Itu dah, ternyata lama banget. Ya. Oke, saya pengen ngasih challenge. Jawab dengan cepat. Yes. Berapa detik? Ya secepatnya dong. Kalau lama berarti mikir dulu nih, hobi atau karir? Hobi. Keluarga atau hobi? Keluarga. Keluarga ya? Iya, harus hobi dulu dong. Ini hobi perlu dulu. diulas nih. Kalau langsung karir nanti sekali jatuh langsung pingsan. Iya. Harus hobi dulu. Hobi dulu. Baru karir gitu loh. Betul sekali ya. Tanpa hobi, aduh hampa dunia ini gitu ya. Hampa dunia ini. Iya dong. Wisnu dari tadi ketawa aja bawaannya ya. Wisnu sebentar saya tantang ngiringin saya nyanyi. Bisa Gung? Bisa dong nanti. Bisa. Ya. Oke, 2 pertanyaan aja, saya takut tanya lama-lama nih. Oke. Udah. Ini ada Agung Oke juga nih bergabung bersama kita nih. Agung Oke. Salam Pramuka Deama. Kenal nggak? Salam Pramuka. Kenal nggak? Kenal nggak? Agung Oke. Rasanya kenal. Ini fotonya. Hai Agung Oke. Jangan dada-dada ke sini dong, ke situ. Hai Agung Oke. Kenal nggak? Kenal. Kenal. Gung Oke ini dikasih hadiah nggak? Kasih aja ya. Nanti kalau nggak kasih hadiah, ini Gung Oke bisa mencak-mencak ini. Bisa langsung nelpon ini. Deama gara-gara Deama nih saya nggak dapat souvenir gitu dari Selvina gitu ya. Oke, jadi hadiah yang kedua nih, sebetulnya kita masih punya banyak sekali hadiah ya. Berapa hadiah sih disiapin? Banyak banget. Banyak banget. Oke, ini kita simpen hadiah kedua ini buat Gung Oke. Nanti segera hubungi Messenger ya. Messenger Relawan Pramuka Peduli dan ambil hadiahnya yang sudah kita siapin. Oke. Dunia entertain merupakan hobi. Pendidikan itu juga penting. Nah, bagaimana nih? Ini closing statement ya. Closing statement. Dunia pendidikan penting. Di sisi lain juga hobi itu merupakan sebuah kebutuhan. Sama-sama merupakan kebutuhan. Nah, bagaimana menyikapi itu supaya antara hobi dan pendidikan, juga kalau yang sudah berkarir ya, karir berkeluarga itu jalan seirama seperti itu. Ya, yang paling penting di sini antara hobi, karir, keluarga, ya, itu bagaimana kita dalam mampu memanajerial waktu. Itu yang paling penting. Harus bisa mengalahkan waktu, bukan waktu yang mengalahkan kita. Kalau kita bisa mengalahkan waktu, 4 hal yang disebutkan oleh Selvina tadi itu lewat. Pasti bisa dijalani dengan baik. Tidak ada bisa yang tidak ada hal lain lagi. Hanya waktu yang bisa mampu menjawab itu.
Jadi kita bisa mengalahkan waktu, Selvina. Bukan waktu yang mengalahkan kita. Selvina sekarang siaran di sini, ya MC di sini, ya. Tapi kalau waktu yang mengendalikan Selvina nggak akan bisa. Tapi kalau kita bisa mengendalikan itu semua akan lewat, ya. Jadi hobi jalan semuanya, ya. Keluarga bisa jalan, ya. Jadi karir juga akan menunggu waktu. Seiring perjalanan kita pasti akan tercapai karir itu. Manajemen waktu itu Betul. kunci pada Ngobras, ngobrol bareng dan selfie di edisi kali ini. Jangan lupa buat pemenang hadiah tadi segera hubungi messenger relawan Pramuka Peduli untuk tanya-tanya dengan tim kita di mana bisa ambil hadiah yang sudah kita siapin buat kalian. Oke. Lagu penutup nih Diama. Ya. Lagu apa? Terserah. Oke, kita nyanyi bareng Kangen ya, ya? Diama. Kangen ya? Diama, lagu apa nih yang bisa kita nyanyiin bareng? Kangen. Kangen? Iya. Oh, udah deh, saya dengerin Diama nyanyi deh kalau gitu. Oke, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa pada live Facebook Relawan Pramuka Peduli kali ini. Tim Ngobras mengucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian dan kebersamaan Anda. Buat kalian yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Terima kasih Diama. Terima kasih Selvina. Terima kasih Bung Wisnu. Terima kasih Kak Bagus. Terima kasih Kak Bagus juga walaupun yang sudah komen di Facebook Relawan Pramuka Peduli ya. Terima kasih yang sudah komen dan memberikan masukan. Terima kasih Yamaha, luar biasa hari ini bisa undang Diama di sini. Semoga lain waktu bisa undang lagi ya gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu di Ngobras edisi selanjutnya karena kami juga masih akan menyiapkan narasumber yang punya yang top pokoknya, dan tayangan ini tentunya tetap bersifat edukatif untuk semua kalangan usia. Untuk itu sekali lagi kita bye-bye dulu sama pemirsa nih. Bye-bye. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau katakan padaku saat ini kau ada di sini. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang
Yamaha WR155R, the real adventure partner. Yamaha, semakin di depan. Full gas, Paul.